Hai dan selamat datang kawan-kawan. Hari ini saya agak menyangka bahwa hari ini hampir sebulan saya menjalani progres day by day dari seri Berani Nge-YouTube. Dan tepat pada hari ini, setelah video ini nanti diedit dan rilis, saya akan senang karena ini akan menjadi video ketiga saya atau episode ketiga dari seri Berani Nge-YouTube. Mungkin ada beberapa kawan yang belum mengetahui bahwa seri day by day atau setiap progres kecil yang saya lakukan itu terupdate di platform IG dan TikTok. Boleh jika kawan-kawan berkenan, silahkan untuk kunjungi platform Instagram dan TikTok saya. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi untuk mengetahui bagaimana saya berjuang berproses dalam menjalani seri ini. Bagi saya sendiri, sebuah kebanggaan sekali setelah hampir 30 hari saya berjuang. Lumayan jauh, semua hari demi hari yang saya jalanin tidak ada yang mudah, tapi ini akan terus saya upayakan dan saya perjuangkan. Doakan saja ya, mungkin dalam beberapa kurun waktu yang sangat-sangat lama, semoga saya kuat dalam menjalani proses konsistensinya. Oh iya, buat teman-teman yang mau melihat bagaimana saya pertama kali shoot di episode pertama, boleh kalian cek di kiri saya ya, mungkin di kiri, di sini atau di kanan atas. Nanti saya akan cantumkan linknya. Bagaimana kawan-kawan di situ bisa melihat dampak perubahan yang saya usahakan sampai ke episode 3 ini. Nah, hari ini sesuai judul, kenapa saya masih lanjut? Seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan di judul ini, dengan metode banyak berbicara saja, untuk melatih kebiasaan dan kepercayaan diri saya dalam berbicara di depan kamera. Karena saya belum berani tampil di tempat ramai atau di khalayak umum, di sini saya memanfaatkan tempat yang menurut saya bisa dimanfaatkan di sekitar rumah saya. Oh iya, FYI, ini di-shoot di sawah, masih dekat rumah. Balik lagi, karena saya belum berani tampil di depan banyak orang, apalagi keluarga tentunya. Saya melipir sejenak. Ini masih pagi, sekitar jam 6 pagi, setengah 7. Ini gak ada siapa-siapa ya. Oke, ini adalah tampak kamera belakang dari tempat saya barusan ngomong. Gak ada siapa-siapa, tapi jujur indah banget kan. Pasti teman-teman yang satu kota sama saya tahu ini gunung apa. Coba kalian tebak. Ya gimana ya? Ya mungkin seiring berjalan waktu, walaupun sudah hampir 1 bulan saya menjalani proses ini, mungkin belum ada mental sih untuk bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya saya mempunyai mental yang lebih kuat sehingga saya bisa acuh terhadap orang-orang yang mungkin gak peduli juga sama saya gitu. Oke, mungkin udah lumayan panas juga ya. Kita seperti biasa, kita pindah ke office di mana saya mengedit video. Sekalian menjawab pertanyaan dari topik video. Langsung aja, takut dilihat orang. Kita let's go. Oke. Gelap. Waduh, berantakan sekali. Set. Kita beres-beres dulu lah, biar enak. Tinggal lighting. Oke, segini cukup kali ya. Orang tua lagi nyuci, semoga nggak kedengerannya karena kebetulan saya belum beli mikrofon. Gak apa-apa, seadanya dulu ya. Kembali ke topik, kenapa saya masih lanjut. Sebelum menjawab pertanyaan itu, izinkan saya sedikit sharing
perasaan saya. Sebenarnya ada sih selintas pemikiran kayak udahlah buat apa dilanjut gitu ketika semua proses ini membuat fisik dan mental saya ngerasa capek, apalagi ketika saya tahu kontennya belum tentu mengarah kemana dan prosesnya akan membutuhkan waktu yang sangat amat panjang. Tapi di sini lagi-lagi karena ya malum ya, anak muda yang masih berusia 20-an, wajar saja mungkin sedikit keras kepala. Tapi setelah dijalanin, saya akhirnya menemukan jawaban baru. Selain ini semua untuk kebutuhan saya untuk bertumbuh, setelah disadari ternyata saya adalah tipe orang yang nggak bisa meninggalkan momentum itu dijadikan sebuah kenangan. Dramatis banget ya. Itulah jawaban singkat saya kenapa masih lanjut. Nah, karena jujur, saya bingung di episode ketiga ini mau bahas apa, dan jawaban dari topik video ini emang sesingkat itu. Nah, izinkan saya untuk bertanya ya, balik ke pembicaraan awal dari topik tadi. Boleh gak sih saya nanya ke teman-teman apakah ada perbedaan dari segi saya berbicara, rasa percaya diri saya, gestur yang mungkin lebih percaya diri. Pokoknya dalam bentuk apapun, ada gak sih perbedaan dari, ya mungkin buat teman-teman yang mengikuti, ada gak sih perbedaan yang merujuk ke arah berkembang dari episode pertama sampai ke episode ketiga ini. Juga buat teman-teman yang mau memberi saya masukan terkait public speakingnya kurang dan bahasanya terlalu gimana-gimana, gesturnya atau mungkin kurang mengenakan untuk dilihat, boleh juga. Saya terbuka untuk komentar-komentar karena balik lagi di seri ini saya belajar dari teman-teman juga yang mungkin lebih ahli dari saya, bukan mungkin sih ya, pastinya ya. Ya di komentar itu semoga saya juga dapat belajar banyak dari teman-teman dan dapat membuka pikiran saya untuk lebih berkembang. Aduh beneran sih agak bingung di episode ketiga ini mau bahas apa, tapi begini sajalah sambil menambah durasi video biar terkejar jam tayang. Bercanda ya. Mungkin kita isi aja dengan cerita-cerita singkat yang saya usahakan masih relevan. Seri ini judulnya Berani Nge-YouTube. Dibikin ketika saya rasa mempunyai sedikit waktu untuk saya manfaatkan. Di sela-sela saya sibuk bekerja, merintis bisnis, dan lain-lain hal. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena umur udah menginjak, menurut saya harus lebih serius. Waktu saya yang dulu sering kali dipakai buat nongkrong bareng kawan-kawan, walaupun sekarang masih suka, tetapi sekarang lebih dibatasi karena saya rasa saya membutuhkan waktu untuk saya belajar dan bertumbuh. Tapi disclaimer, bukan berarti nongkrong itu gak bagus atau menjadi hal buruk ya. Maksudnya secara saya pribadi, saya rasa itu butuh waktu lebih banyak untuk memahami diri sendiri, untuk belajar berdialog dengan diri sendiri, untuk lebih memahami diri saya sendiri juga, untuk bekal kehidupan nanti. Saya mau cerita yang menurut saya lumayan fun fact, karena sekarang udah sejauh ini saya menjalani proses konten yang saya tadi jelaskan di platform Instagram sama TikTok. Saya gak sadar bahwa platform TikTok itu biasanya bisa FYP ke orang terdekat atau lokasi terdekat. Ketika saya pulang bekerja atau keluar dari rumah, tiba-tiba ada teguran dari teman-teman dan tetangga. Mereka menegur, ya gak tahu juga sih berupa candaan atau apa, tapi afirmasi positif kok. Mereka bilang, mereka nyapa kayak bercanda sih. Dan sekarang mulai nge-YouTube ya. Dan semangat ya nge-YouTube-nya. Dan sekarang udah sukses ya dari konten YouTube. Mana dong komisinya? Kita ngopi bareng. Ya kurang lebih seperti itulah, semacam candaan kayak gitu. Dan yang saya rasa itu akan menjadi hal yang menakutkan bagi saya pribadi. Malah saya rasa itu menjadi energi positif. Gak tahu ya, mungkin karena belum banyak yang judge atau apa. Ya semoga janganlah. Ya balik lagi dari hal tersebut, ya mungkin karena dominannya banyak yang menyemangati dibandingkan yang judge, itu menjadi energi positif bagi saya. Walaupun demikian, semoga perjalanan berkarya saya tidak terpaku dari cara orang lain memandang saya. Semoga di proses ini saya tidak banyak negosiasi perasaan, tidak malas, dan lain-lain hal. Ketika saya memutuskan untuk berproses di sini, bahkan dalam kurun waktu yang sangat-sangat panjang, semoga tetap teguh pendirian dan dilancarkan segala prosesnya. Amin. Minta doanya ya. Akhir kata, jika relate, semoga keterbatasan saya dalam menjalani proses YouTube ini dapat menjadi bukahan buat teman-teman yang masih ngerasa malu, masih ngerasa belum pantas
untuk memulai. Ayo kita coba, kita berproses bareng. Jangan terlalu banyak menimbang-nimbang. Kita tidak pernah punya waktu untuk siap, kita hanya punya waktu untuk memulai. Bertumbuhlah di tengah-tengah kekurangannya. Udah, jangan lama-lama. Makin gak jelas, sampai bertemu di episode berikutnya.